lana la hujjatan alaina. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Ushulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah, dan kita telah sampai pada pembahasan tentang kufur dan macam-macamnya. Kembali Anda sampaikan bahwasanya mempelajari tentang kesyirikan, tentang kufur, ya, tentang bentuk-bentuk maksiat, ini penting untuk kita ketahui. Tujuannya agar kita tidak terjatuh kepada keburukan tersebut, tidak terjatuh kepada kekufuran tersebut, tidak terjatuh kepada kesyirikan tersebut, ya. Karena kata seorang penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih, faman la ya'riful khaira minasyarri yaqa'u fih. Saya mempelajari atau ingin mengetahui keburukan untuk menjauhinya, karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka bisa dia terjatuh kepadanya dan dia tidak mengetahui. Oleh karena itu perlu kita mempelajari tentang syirik dan macam-macamnya, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu syirik, apa itu syirik besar, apa itu bentuk-bentuk syirik besar, apa itu syirik kecil, dan bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari syirik kecil. Kemudian pada hari ini atau malam ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang kufur, ya, tentang kufur dan macam-macam bentuk kekufuran, ya. Ini perlu untuk kita ketahui dan pelajari bersama, ya, karena seorang yang tidak mengetahui apa itu kekufuran, ya, apa itu macam-macam kekufuran, bentuk-bentuk kekufuran, ya, bisa jadi dia terjatuh kepada perbuatan kufur, ya, dan dia tidak menyadarinya, ya, tidak sadar. Maka harus, ya, kita berhati-hati dari, ya, bentuk-bentuk dan macam-macam kekufuran ini. Kufur, ya, al-kufru secara bahasa adalah as-satru wat taghtiyah, ya. Jadi minal kafri. Al-kufru itu dari kata al-kafr wa huwa as-satru wat taghtiyah, ya. Yaitu menutup, ya. Sitar dari kata sitar yaitu penutup, dan at-taghtiyah kalau ghita itu bahasa Arab artinya penutup, at-taghtiyah itu menutup. Maka secara bahasa al-kufur adalah at-taghtiyah, adapun secara syariat atau secara syar'an maka al-kufru adalah lawan dari iman. Al-kufru itu lawan dari iman. Maka al-kufru adalah adamul imani billahi wa rasulihi. Kekufuran adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzib aw lam yakum ma'ahu takdzib. Baik tidak beriman di sini dengan mendustakan atau tidak mendustakan, ya. Jadi tidak mendustakan pun bisa dianggap kekufuran. Ya, bal an syakkin wa raib. Ya. Bahkan jika ya sekedar ragu, tidak yakin, ya, tidak mendustakan tapi syak, ya, ada keraguan. Ini juga termasuk kekufuran. Au i'radin an dzalika hasadan wa kibra, ya. Atau karena berpaling, ya. Berpaling dari keimanan tersebut karena ada rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, atau rasa sombong, rasa angkuh, rasa takabbur. Aw ittiba'an li ba'dil ahwa'is sarifah an ittiba'ir risalah. Atau mengikuti hawa nafsu, ya. Atau mengikuti keinginan-keinginan tertentu yang menghalangi dari mengikuti risalah, ya. Maka kekufuran itu adalah menolak
atau mengingkari sesuatu yang tidak sah keislaman seseorang kecuali dengan sesuatu tersebut, atau menolak sesuatu yang tidak sempurna ya keimanan seseorang karena sesuatu tersebut ya. Intinya kufur adalah lawan dari kata iman ya. Dan termasuk kekufuran ya ketika seorang tidak tunduk ya, tidak mengikuti meskipun dia percaya ya. Dan nanti kita akan sebutkan ada orang yang percaya ya, tahu bahwasanya Rasul adalah utusan Allah, apa yang dibawa adalah kebenaran, namun dia tidak mengikutinya ya. Namun dia tetap dihukumi sebagai orang kafir dan di neraka, bahkan kekal di neraka. Nanti kita akan sebutkan contoh-contoh ya kekufuran besar dan juga mungkin contoh kekufuran yang kecil ya. Kemudian yang kedua, anwa'ul kufur. Ya, macam-macam kekufuran. Al-kufru naw'an. Ya. Kekufuran itu ada dua macam. Akbar wa asgar. Ya. Ada kufur akbar, kufur besar, dan ada kufur kecil. Fal kufrul akbar huwal mujibu lil khuludi finnar. Wal asgaru mujibun listihqaqil wa'idi dunal khulud. Ya, di sini langsung disebutkan perbedaan antara kufur akbar dan kufur asgar. Kufur akbar adalah menjadikan seseorang kekal di neraka. Ya, jika dia mati dalam kondisi kufur akbar, melakukan kufur akbar dan belum bertaubat dari kekufuran tersebut, maka dia akan kekal di neraka. Adapun kufur asgar, maka dia tidak akan kekal di neraka. Ya, namun dia diancam akan diadab di neraka. Ya, ini bedanya antara kufur asgar dan kufur akbar, yaitu kufur akbar akan menyebabkan seseorang kekal di neraka, atau bisa juga disebut dengan kufrun i'tiqadi. Ya. Kufur akbar adalah kufur keyakinan. Adapun kufur asgar yaitu kufrun amali, ya. Kufur amalan. Ya, karena kufur akbar ini kebanyakan dari keyakinan. Ya. Adapun kufur asgar ini kebanyakan dari perbuatan. Ya, jadi bedanya antara kufur asgar dan kufur akbar adalah kufur akbar ini menyebabkan seorang kekal di neraka selama-lamanya. Adapun kufur asgar maka diancam dengan azab di neraka namun tidak kekal ya, selama-lamanya. Kemudian berikutnya macam-macam kufur akbar. Ya. Apa saja contoh-contoh dari kufur akbar ini? Yang pertama adalah ya di sini akan disebutkan 5 contoh ya kufur akbar ya, kufur yang besar yang menyebabkan seorang kekal di neraka wal iyadu billah. Yang pertama adalah kufrut takdzib, yaitu kufur diakibatkan pendustaan ya, karena tidak percaya ya, karena mendustakan. Wa huwa i'tiqadu kadzibir rasul alaihimussalam ya. Ya, kufrut takdzib yaitu seorang mendustakan ya, apa yang dibawa oleh para rasul ya. Mendustakan para rasul ya, mengatakan bahwasanya atau tidak percaya bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang masuk ke dalam Islam, ia harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi tidak cukup sekedar satu syahadat, tapi ini adalah syahadatain yang dianggap ya satu rukun ya. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan ittiba. Ya. Dan syahadatain ini menjadi satu rukun. Ya. Satu rukun yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kita harus meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka kufrut takdzib adalah meyakini bahwasanya para rasul ini bukan utusan Allah atau tidak percaya atau mengatakan bahwasanya para rasul ini adalah pendusta. Faman kadzdzabahum fi ma ja'u bihi zahiran aw batinan faqad kafar. Maka barang siapa yang mendustakan para rasul dan apa yang mereka
bawa secara lahir dan secara batin, sungguh dia telah kafir. Ya. Bahkan seorang yang mengkufuri atau mendustakan Rasul secara zahir saja meskipun batinnya meyakini, ini juga kekufuran. Ya. Apalagi mengingkari zahir dan batin. Ya. Tidak percaya dengan hatinya, juga dengan lisannya dia mendustakan. Ya. Dalil dari kufur takdzib adalah وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengucapkan kedustaan atas nama Allah, أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ, atau mendustakan kebenaran, yaitu para rasul ketika datang kepadanya, alaysa fi jahannam mathwa lil kafirin, bukankah di neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi jenis kufur akbar yang pertama yaitu at-takdzib, ya, mendustakan para rasul. Ya. Tidak percaya bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Kufur yang kedua adalah kufrul iba, ya. Kufrul iba wal istikbar, menolak dan menyombongkan diri. Ya. Wa dzalika bi ayyakuna 'aliman bi sidqir rasul wa annahu jaa'a bil haqqi min indillah. Yaitu orang yang menolak dan angkuh serta sombong, ya, tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia mengetahui bahwasanya Rasul itu datang dengan kebenaran dan apa yang dia bawa adalah kebenaran. Lakin la yanqadu li hukmihi wa la yud'inu li amri. Namun dia tidak tunduk kepada hukumnya dan tidak patuh kepada perintahnya. Ya, meskipun dia yakin bahwasanya Rasul ini adalah utusan Allah, meskipun dia yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran, namun jika dia tidak mengikutinya, ya, tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW, enggan untuk, ya, mengucapkan syahadatain, ya, tidak ingin mengikuti Rasulullah, maka dia telah kafir. Contohnya adalah kekufuran iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, ya. Ini sujud penghormatan, ya, bukan sujud ibadah. Ya. Ini boleh, ya, di syariat yang sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika bapak dan ibu serta saudara-saudara Nabi Yusuf, ya, sujud kepada Nabi Yusuf, ini sujud penghormatan, dan di syariat kita tidak boleh, ya. Fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat sujud, ya, kecuali iblis yang termasuk diperintahkan untuk sujud. Ia aba wastakbar, iblis ini, ya, menolak dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan yang kafir, ya. Iblis, ya, laknatullah alaih, mengetahui bahwasanya Allah itu adalah pencipta, ya, Allah penguasa alam ini, Allah yang mengutus Rasul, Allah yang menciptakan Adam. Namun iblis, ya, kafirnya adalah bukan mendustakan, tapi kafirnya adalah menolak dan menyombongkan diri. Ya. Dan contoh di zaman, ya, atau di umat Nabi Muhammad SAW adalah paman Nabi SAW sendiri. Ya. Paman Nabi kita, Abu Talib, kufurnya adalah kufrul iba wal istikbar, ya, menolak dan gengsi, ya. Padahal Abu Talib, paman Rasulullah SAW, bahkan mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Ya, sungguh aku mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah agama terbaik, ya, agama terbaik. Laulal malamatu au hadari masabbatin, ya, kalau seandainya bukan karena takut dicela atau takut diejek, lawajadtani samhan bidzaka mubin, ya, pasti engkau mendapati aku, ya, mengikutinya, ya. Jadi kekufuran paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib adalah kufrul iba wal istikbar. Ya. Paman Nabi alaihi salatu wassalam Abu Talib, ya,
ya, ayahnya sahabat Ali bin Abi Thalib, dia tidak ingin ya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin mengucapkan syahadatain, ya. Padahal dia meyakini dan membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bukan seorang pendusta, ya, namun karena gengsi, ya, karena teman-teman buruknya, ya, sehingga dia tidak ingin mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ketika hampir saja meninggal, Nabi SAW mengatakan, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, uhajju laka biha indallah. Aku akan menjadikan ini alasan untuk memberimu syafaat pada hari kiamat nanti. Ya, namun teman-teman Abu Talib, waliyadzubillah, ya, selalu mengatakan dan mengulangi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya, apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka Abu Talib, ya, sampai meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia mengetahui. Maka ini salah satu contoh, ya, kekufuran, yaitu kufrul iba wal istikbar, yaitu menolak meskipun dia mengetahui, ya, kebenaran ajaran Rasulullah. Dan di zaman ini mungkin masih banyak orang seperti ini. Dia mengetahui agama Islam adalah agama terbaik, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, namun dia enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian, ikhwani fid din wa akhwati fillah, ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum, jenis kufur akbar yang ketiga adalah kufur syak, ya, ragu. Ya, makanya tidak dikatakan seorang beriman jika masih ada keraguannya terhadap, ya, Allah Subhanahu wa taala, terhadap para malaikat, kepada para rasul, ya, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, kepada takdir, ya, ini tidak boleh seorang ragu dengan keimanannya, ya, karena termasuk kufur akbar, yaitu yang mengeluarkan seorang dari agama Islam ketika dia merasa ragu, ya. Wa huwa taraddud wa adamul jazmi bi sidqir rusul. Ya. Kufur syak adalah ragu-ragu, ya. Tidak mendustakan 100%, juga tidak beriman 100%. Tidak yakin dengan kebenaran para rasul. Dan ini juga disebut dengan kufrul dzon, ya. Kufur penyangkaan, ya, persangkaan. Wa huwa diddul jazmi wal yaqin, yaitu bertentangan dengan, ya, keyakinan. Bertentangan dengan keyakinan. Jadi seorang harus yakin, ya, dalam keimanannya. Tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Tidak boleh ragu apakah, ya, akan ada hari kiamat nanti, atau apakah Allah benar ada atau tidak ada, apakah malaikat itu benar ada atau tidak ada, apakah para rasul itu ada atau tidak ada, apakah mereka benar utusan Allah atau bukan, apakah Al-Quran ini benar-benar, ya, ucapan Allah. Ini, ya, keraguan-raguan seperti ini yang membuat seorang tidak sah keimanannya, ya. Maka keimanan itu harus keimanan yang jazim, keyakinan yang pasti, keyakinan yang kuat, ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan, ya, dia masuk ke dalam kebunnya dan dia zalim kepada dirinya sendiri. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ya, dalam surat Al-Kahfi, ya, seorang diceritakan bahwa ada seorang masuk ke kebunnya, kemudian dia mengatakan ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku menyangka bahwasanya aku tidak menyangka bahwasanya ini akan binasa. Tidak menyangka bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah, dan aku tidak menyangka, ya, bahwasanya hari kiamat itu akan tegak. Wala irditu ila rabbi la ajidanna khairan munqalaba. Ya, seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka aku akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Qala lahu sahibu, berkata, ya, temannya yang beriman, wa huwa yuhawiru, dan ia bercakap-cakap dengannya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau mendustakan, mengingkari, ya, Allah yang menciptakan engkau dari turab, dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari setetes air, thumma sawwaka rajula, kemudian menjadikanmu lelaki yang sempurna. Lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku beriman bahwasanya Allah adalah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Jadi orang tersebut ragu, ya, tidak
yakin 100% dengan terjadinya hari kiamat, maka dia disebut sebagai orang yang kafir. Ya. Jadi tidak boleh seorang itu ragu dengan keimanannya, dengan adanya Allah, dengan uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, asma wa sifatnya, ya, malaikat-malaikatnya. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kemudian jenis kufur yang keempat adalah kufrul i'rad. Kufur berpaling. Wal muradu al-i'radul kulli 'anid din, ya. Yang dimaksud ya, kufur i'rad di sini itu berpaling secara total, ya. Tidak ingin belajar agama sama sekali. Tidak ingin mendengar tentang Al-Qur'an, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Menutup telinganya, tidak ingin mendengarkan sama sekali. Bi ayyurida bi sam'ihi wa qalbihi wa ilmihi, ya. Berpaling dengan hatinya, pendengarannya, ya. Semuanya, ya, dia berpaling secara total dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah kekufuran yang besar ketika seorang ya tidak ingin belajar, tidak ingin mendengar Al-Qur'an, tidak ingin mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia ya, tidak ingin mendengar sama sekali. Ini adalah kekufuran yang besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka, ya. Jadi bahaya ya jika kita tidak ingin mendengar nasihat, tidak ingin mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, ya, berpaling 100%, berpaling total, maka ini adalah kekufuran yang besar. Kemudian jenis kekufuran yang kelima adalah kufrun nifaq, ya. Kufur nifaq, dan yang dimaksud di sini adalah nifaq i'tiqadi, ya. Nifaq akbar, ya. Karena kufur akbar itu adalah nifaq akbar, ya. Nifaq yang ada dalam hati seseorang bi ayyuzhiral iman wa yubtinal kufur. Ya, kufur i'tiqadi yang masuk dalam pembagian kufur besar adalah seorang menampakkan iman namun ternyata di hatinya ia mendustakan ya, keimanan tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu karena mereka beriman kemudian mereka kafir, maka Allah mengunci hati mereka dan mereka tidak mengetahui, ya. Sehingga mereka tidak bisa memahami, ya. Dan nifak ini ada dua, ya. Nifak i'tiqad, dan ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Dan nifak akbar ini, nifak besar juga, ini ada 6 jenis. Yang pertama takdzibur rasul, ya. Mendustakan rasul, ya. Tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya dengan ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au takdzibu ba'di ma ja'a bi. Ya. Tidak percaya seluruhnya, ini adalah salah satu contoh nifaq akbar. Contoh berikutnya adalah mendustakan sebagian, ya. Sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini juga kufur akbar. Karena ya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah mengatakan, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan menolak sebagian. Ya, jadi semua yang ada dalam Al-Qur'an, semua yang tertera dalam hadis yang sahih, ya, ini kita harus imani, ya, meskipun akal kita tidak bisa memahaminya. Tidak sampai ya, akal kita bisa memahami hadis tersebut, namun kita harus meyakininya dan mengimaninya jika hadis itu sudah hadis yang sahih, ya. Contohnya mungkin azab kubur. Ya, seorang yang tidak yakin dengan azab kubur, dia mengatakan ya kita tidak mendengar apa-apa kalau kita berada di dekat kuburan. Ya. Kita menggali kuburan juga tidak melihat apa-apa. Ya, padahal hadisnya ya, sahih tentang azab kubur ini. Ya, kecuali ya jika ada syubhat, ada syubhat yang menghalanginya, maka tentu perlu dihilangkan syubhat tersebut. Au bugdur rasul, ya. Contoh nifak berikutnya adalah membenci, ya, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au bughdu ma ja'a bih, ya. Atau tidak menyukai apa yang dibawa oleh Rasulullah, membenci syariat, ya, membenci salat, membenci zakat, membenci puasa, membenci ibadah haji, ya, membenci ya perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini ya
salah satu bentuk ya, kekufuran. Awil masarra bin khifadi dinir rasul ya, atau senang dengan kemunduran agama Islam ya, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika senang Islam ini tidak tersebar ya, senang Islam ini lemah ya. Ini salah satu contoh ya, kemunafikan, nifak akbar. Ketika seorang tidak senang Islam ini maju ya, Islam ini umatnya umat yang kuat ya. Ini contoh nifak akbar. Awil karahiyah lintisari dinir rasul, atau tidak suka jika agama Islam ini menang ya, agama Islam ini kuat. Ini juga salah satu contoh ya, nifak akbar ya. Meskipun dia mengatakan dia muslim, tapi dia tidak suka agama Islam ini ya menjadi agama yang diterapkan dalam negaranya ya, umpamanya, ini bahaya ya. Ini sangat berbahaya sekali karena ini contoh atau bukti bahwasanya dia seorang munafik dengan nifak yang besar ya. Jika dia tidak senang dengan agama Islam, tidak senang ya, umat Islam ini menjadi umat yang kuat, umat yang menang, umat yang bersatu ya. Ini berbahaya ya. Nifak yang kedua adalah nifak amali. Ya, ini adalah nifak asghar, wa huwa kufrun asghar la yanqulu anil millah. Nah, nifak asghar ini tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, illa annahu jarimah wa itsmun kabir. Ya, namun meskipun tidak dikatakan sebagai kufur akbar, ya, tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, nifak akbar ini adalah kejahatan besar dan dosa yang besar. Ya, di antara contoh-contoh nifak asgar yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisah. Ya. Ada 4 yang barang siapa terkumpul 4 ini pada seseorang, maka berarti dia munafik yang murni. Wa man kanat fihi khaslah minhunna kanat fihi khaslah minan nifaqi hatta yada'aha. Dan barang siapa ada satu sifat dari 4 sifat ini, maka berarti dia ada ciri munafik pada dirinya sampai ia meninggalkannya. Idza tumina khan, ya, apabila diberi amanah dia berkhianat. Diberi amanah bendahara dia korupsi. Maka ini contoh atau di antara sifat dari sifat-sifat kemunafikan. Dia dipilih sebagai kepala sekolah, kepala direktur, kepala perusahaan, namun dia tidak amanah dalam menjalankan pekerjaannya, maka atau dia pegawai negeri atau apa saja ya. Diberi amanah, namun dia tidak melaksanakan amanah itu dengan baik, ya dia berkhianat, maka ini ya, salah satu contoh kemunafikan. Wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara dia berbohong. Jika ada seorang yang ketahuan suka berbohong dalam berbicara, maka ini ya salah satu ciri orang itu orang munafik ya. Yakumul kadzib, kata Rasulullah SAW, jauhilah kebohongan, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, ya, karena kebohongan itu mengantarkan kepada kefujuran, kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu mengantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seorang yang selalu berbohong ya suka berbohong sampai dia ditulis ya di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Jadi ciri yang kedua dari ciri kemunafikan adalah jika berbicara dia berbohong. Wa idza ahada ghadar. Jika dia menulis perjanjian, dia curang, ya. Dia melanggar perjanjian tersebut. Ya, ini juga salah satu ciri kemunafikan, yaitu melanggar perjanjian yang telah dibuat. Ya. Dia membuat perjanjian dengan seseorang, atau dia ya perusahaannya dengan perusahaan yang lain, atau dia membuat bisnis, ya perjanjian bisnis, kemudian dia curang dalam perjanjian tersebut. Ini juga salah satu ciri kemunafikan. Wa idza khasama fajar. Jika dia berselisih dengan orang lain, dia berlebihan ya, melanggar, melampaui batas ya ketika dia berselisih dengan orang lain. Ini juga ciri kemunafikan. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Nabi SAW bersabda, ayatul munafik tsalath. Ciri munafik itu ada 3, idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia ingkar. Maka hati-hati dari orang yang sering mengingkari janji.
Kalau berjanji ucapkan insya Allah, ya. Insya Allah, ya. Maka insya Allah jika ada halangan, ada udzur, ya insya Allah tidak mengapa. Namun seorang yang mengatakan insya Allah tapi dalam hatinya ada niat untuk tidak menepati janjinya, ini juga salah satu kedustaan. Ya. Kalau mengucapkan insya Allah harus tidak ada niat untuk melanggar janji tersebut. Wa idza tumina khana, dan apabila diberi amanah dia khianat. Ini di antara contoh-contoh dari nifaq asgar, yaitu berbohong ketika berbicara, melanggar janji, dan berkhianat ketika diberi amanah. Kemudian jenis kufur yang kedua, tadi kufur akbar. Yang kedua kufur asgar. Ya, wa huwa la yukhriju sahibahu minal millah wa la yujibul khuluda finnar. Ya, kufur asgar ini tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam dan tidak menyebabkan seorang kekal di neraka. Wa innama alaihil wa'idus syadid. Namun kufur asgar ini diancam dengan ancaman yang berat. Ya, wa huwa kufrun nikmat. Juga dinamakan dengan kufur nikmat. Ya. Kufur asgar ini nama lainnya adalah kufur nikmat. Dan semua ya nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dalam Al-Quran dan hadis yang disebut kata kufur, ya, namun tidak sampai kepada batas kufur akbar, kufur besar, yaitu maka itu disebut dengan kufur asgar. Jika disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, ya, kata kufur namun tidak sampai kepada batas kufur akbar, maka itu adalah kufur asgar. Di antaranya, ya, di antara contohnya adalah kufur yang disebutkan dalam firman Allah, wa daraballahu mathalan qaryatan kaminat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah mengambil permisalan, ya, qaryah ini dalam surat An-Nahl ayat 112. Allah menyebutkan permisalan suatu kampung, suatu negeri yang kanat aminah mutmainnah. Negeri tersebut aman, tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, ya. Rezekinya melimpah ruah dari segala tempat, dari segala penjuru. Fakafarat, ya. Kemudian penduduk kampung tersebut mengingkari, ya, kufur nikmat. Fakafarat bi an'amillah. Ya, mereka kufur, ya, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Maka Allah, ya, merasakan kepada mereka, ya, membuat mereka merasakan pakaian libasal ju'i wal khawf, membuat mereka merasa kelaparan dan ketakutan, ya. Bima kanu yasna'un, ya, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Maka hati-hati jika negeri kita adalah negeri yang aman, negeri yang tentram, negeri yang melimpah ruah, ya, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ya, barang murah, ya. Maka hati-hati dari mengkufuri nikmat-nikmat tersebut, karena bisa jadi Allah murka sehingga yang membuat orang di negeri tersebut menjadi kelaparan dan ketakutan. Maka nikmat ini harus kita jaga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Ya, jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah agar kita gunakan nikmat-nikmat tersebut taat kepada Allah. Allah karuniakan kepada kita rumah, ya, maka kita mentaati Allah dalam rumah tersebut. Kita tidak memasukkan barang-barang yang membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah karuniakan kepada kita HP umpamanya, maka kita gunakan HP itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya kita gunakan untuk bermaksiat. Juga di antara contoh kekufuran yang disebut dalam nas-nas namun bukan kufur akbar, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani fin nasi huma bihi kufur. Ada dua perkara yang jika dilakukan berarti adalah kekufuran, ya. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab seseorang atau meratapi orang yang meninggal, ya. Meratapi orang meninggal dengan menangis, ya, berteriak-teriak, menyobek baju, menampar pipi, ya, ini contoh niyaha yang dilarang, ya. Adapun sekedar menangis maka ini tidak mengapa, karena Rasulullah SAW juga
menangis ketika putra beliau Ibrahim meninggal. Innal aina la tadma, kata Nabi SAW, sungguhnya mata ini meneteskan air mata, wa innal qalba la yahzan, dan sungguhnya hati ini sedih, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, ya. Namun kita tidak mengatakan kecuali apa yang Allah ridai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jika seorang tertimpa musibah, boleh dia menangis, boleh dia sedih, namun tidak boleh meratap berlebihan, ya, berteriak menangis, menampar pipi, ya, menyabik baju. Ini bentuk dari bentuk kekufuran, ya, kufur asgar. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali kafir setelahku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, ya. Sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Jadi perang saudara, perang sesama kaum muslimin adalah kekufuran. Namun di sini bukan kekufuran yang besar. Karena ya bukti bahwasanya orang kaum muslimin jika mereka saling berperang, mereka tidak kafir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatal. Jika ada dua, ya, kelompok kaum muslimin saling berperang, di sini Allah mengatakan mereka minal mu'minin, dari orang-orang beriman, padahal mereka berperang. Ini menunjukkan bahwasanya jika waliyadzubillah terjadi perang sesama kaum muslimin, maka bukan berarti mereka sudah kafir karena peperangan ini. Ya, mereka tetap beriman, namun mereka telah melakukan, ya, kekufuran, yaitu kufur akbar. Fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok dari orang beriman berperang, maka perbaikilah di antara keduanya, ya. Jangan justru semakin memanas-manasi. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, ya, jika salah satu dari dua kelompok tersebut, ya, berlebihan, faqatilul lati tabghi, ya, perangilah yang berlebihan tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, ya. Jika yang bagi tadi, ya, sudah kembali kepada perintah Allah, kepada aturan Allah, maka perbaikilah, ya, dua kelompok tersebut bil adil, dengan keadilan. Wa aqsitu, dan berbuat adillah, innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah, ya, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya, ya, jika dua kelompok kaum mukminin saling berperang, maka perbaikilah di antara keduanya. Mereka berperang, namun Allah mengatakan mereka orang-orang beriman. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, perang saudara, perang sesama kaum muslimin ini tidak sampai ke derajat kufur akbar, ya. Dalam hadis lain disebutkan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur. Ya, mencela seorang muslim itu adalah fusuk, ya, kefasikan, wa qitaluhu kufur, dan memerangi, ya, kaum muslimin ini adalah kekufuran, ya, namun bukan kufur akbar tapi kufur asghar. Juga orang yang melakukan dosa besar itu tidak sampai ke derajat kafir, ya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa, ya, selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang persekutukan Allah, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ini maksudnya apabila ada seorang yang meninggal, ya, belum bertaubat dari dosa besar, maka dia tahtal masyiah, ya. Fadallatil ayah al-karimah ala anna kulla dzambin duna syirki tahtal masyiah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya semua dosa yang tidak sampai derajat kesyirikan, ya, derajat kufur akbar, maka pelakunya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah au afa anhu, ya. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan menghukumnya dan mengazabnya sesuai dengan dosa yang dia lakukan, ya. Dan jika Allah berkehendak, ya, meskipun dia belum bertaubat dan meninggal, ya, jika itu bukan dosa syirik akbar, bukan dosa kufur akbar, maka Allah bisa saja mengampuninya, ya, dan tidak mengazabnya sama sekali. Fa innallaha la yaghfiruhu, ya, illa syirka fa innallaha la yaghfiruhu kama huwa sharih fil ayat. Kecuali dosa syirik besar, ya, jika seorang meninggal dalam keadaan, ya, melakukan dosa syirik besar,
dan belum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan selainnya, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ya. Jadi di sini kita jelaskan tadi kufur akbar itu mengeluarkan dari agama Islam dan menyebabkan seorang kekal di neraka. Adapun kufur asgar maka tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam dan tidak menyebabkan seorang kekal di neraka, dan kita telah menyebutkan contoh-contoh kufur akbar dan kufur asgar. Di antara bentuk kekufuran adalah iddia'u ilmil ghaib wa ma yalhaqu, ya. Pembahasan berikutnya yaitu di antara contoh kekufuran seorang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaib huwa kullu ma ghaba 'anil uquli wal anzar min al-umuri al-hadirah wal madiyah wal mustaqbalah. Ya, al-ghaib, perkara gaib yaitu semua yang tidak terlihat dan tidak diketahui oleh akal ataupun penglihatan. Baik itu perkara yang saat ini ada atau yang telah lalu atau yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ilmu gaib ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Sungguhnya tidak ada, katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Juga Allah berfirman, "Lahu ghaibus samawati wal ard." Ya, miliknya pengetahuan ilmu gaib di langit dan di bumi. Juga Allah berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al." Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak, al-kabirul muta'al, maha besar dan maha tinggi. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus, apalagi selainnya. Meskipun ada sebenarnya cara untuk mengetahui ilmu gaib, ya, hanya ada dua. Yang pertama, jika sudah terjadi. Ya. Jika sudah terjadi berarti ya, tidak menjadi gaib lagi. Ya. Jika sesuatu itu gaib tapi sudah terjadi, maka sudah tidak menjadi gaib lagi. Atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti perkara Dajjal, ya, Ya'juj wa Ma'juj, ini perkara gaib yang akan datang. Namun ya, Rasulullah telah dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla akan datang, dan kita mengetahui secara pasti karena ya, Ar-Rasul SAW tidak mungkin berdusta. Qala Allah Ta'ala an Nuh alaihissalam, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, "Wala aqulu lakum indi khazainullah wala alamul ghaib." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, aku tidak mengatakan kepada kalian indi khazainullah. Aku tidak mempunyai, ya. Qul aku wala aqulu lakum. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa asalnya aku mempunyai gudang-gudang rezeki. Wala a'lamul ghaib. Dan Nabi Nuh juga mengatakan kepada kaumnya, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Juga telah menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bih. Ya. Nabi Hud mengatakan, sungguhnya pengetahuan yang gaib itu adalah di sisi Allah, dan aku menyampaikan kepada kalian sesuatu yang aku diutus ya, untuknya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mengatakan, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah, aku ya, la aqulu lakum, aku tidak mengatakan kepada kalian wahai kaumku indi khazainullah, aku mempunyai gudang-gudang rezeki ya, milik Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Bahkan dalam ayat lain, walau kuntu a'lamul ghaib, kata Rasulullah, seandainya aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, pasti aku selalu mendapat kebaikan. Wa ma massani as-su, dan aku tidak mungkin tertimpa keburukan. Dan contoh paling nyata, Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib ketika istrinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha dituduh berzina. Rasulullah sempat ragu, ya. Bahkan 2 bulan Rasulullah gelisah
ya, tentang perkara ini sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan ya, kesucian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Pernah juga satu hari dalam perjalanan Aisyah kehilangan kalungnya, ya, dan seluruh sahabat ya ikut mencari sampai lama, ya, sampai lama. Tiba waktu sholat tidak ada air, akhirnya turunlah ayat tayamum. Kemudian ketika mereka berangkat ternyata ya cincin atau kalungnya tersebut berada di bawah onta Aisyah. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Juga Allah berfirman, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda. Thumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah mengemukakan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, ya, sebutkan kepada aku nama-nama benda-benda tersebut. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Para malaikat mengatakan, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Para malaikat saja tidak mengetahui nama-nama benda yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala terkadang memberitahukan kepada sebagian nabinya perkara gaib tersebut. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad. Allah maha mengetahui yang gaib dan Allah tidak memperlihatkan perkara gaib tersebut seorang pun, illa, ya, kecuali illa man irtada min rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhai, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat di hadapan dan di belakang Rasul untuk menjaga, ya, menjaga perkara rahasia tersebut yang disampaikan kepada Rasul. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Agar Rasul yang mengetahui bahwasanya pada Rasul-Rasul sebelumnya telah menyampaikan, ya, risalah-risalah dari Tuhan mereka, wa ahata bima ladaihim. Allah, ya, meliputi ilmu para malaikat dan para rasul, wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah mengetahui, ya, ilmu tiap-tiap sesuatu. Allah mengetahui jumlah semut, Allah mengetahui kapan ini mati, kapan semut ini mati, ya, jumlah ulat, semua Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan gaib seperti ini disebut gaib nisbi, ya. Karena telah diberitakan kepada rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun secara umum tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu gaib yang nisbi, ya, yang sebagian mengetahui, sebagian tidak, ya. Ini sebut gaib nisbi. Yang dimaksud dengan gaib di sini adalah gaib yang mutlak, yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk, ya, waspada dari ad-dajajil wal kadzabin, ya, para pendusta dan tukang bohong yang mengakui mengetahui ilmu gaib. Ya, dan ini sangat banyak sekali di zaman kita, bahkan sejak dulu, yaitu orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain, dari para tukang sihir, ya, para dukun, ya, para normal dan ahli nujum, ya, dan selain mereka yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Oleh karena itu kita akan sebutkan contoh-contoh perbuatan-perbuatan orang-orang yang mengakui ilmu gaib, diantaranya sihir, ya, tukang sihir. Dan sihir ini secara bahasa adalah ma khafiya wa latufa sababuhu, sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya, ya, tidak kelihatan. Secara istilah, sihir adalah azaim wa ruqa wa 'uqad yu'athiru fil qulubi wal abdani fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi biidznillah, ya. Secara istilah, sihir adalah jimat-jimat, ruqyah-ruqyah, jampi-jampi, buhul-buhul, ya, tali-tali, ikatan-ikatan yang mempengaruhi hati dan badan, yang bisa menyebabkan orang sakit, bisa membunuh, dan bisa memisahkan antara suami istri. Jadi sihir secara istilah adalah azaim wa ruqa wa 'uqad. Jimat-jimat,
jampi-jampi atau buhul-buhul yang mempengaruhi hati dan badan, yang bisa menyebabkan sakit, bisa membunuh, dan bisa memisahkan antara suami istri. Dan ya, sihir ini adalah perbuatan kufur, ya, dan sahir itu kafir. Meskipun ada pembagian, ya, jika sihir itu dilakukan dengan meminta bantuan syaitan, dan sebagian ulama mengatakan tidak mungkin sihir itu kecuali dengan bantuan syaitan dan jin, dan beribadah kepada mereka, maka jelas ini adalah kekufuran. Ya, namun jika sihir itu sekedar obat-obatan, ya, tanpa bantuan jin, atau sihir takhyil, ya, bukan hakikat, ya, tanpa bantuan jin, ya, pokoknya kalau sihir tersebut, ya, dilakukan tanpa peribadatan kepada jin, syaitan, maka tidak masuk kepada kekufuran. Ya. Dan ya, sahir ini, perbuatan sihir, perbuatan kufur. Ya. Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Ya, mereka mengikuti apa yang dibacakan setan-setan, ya, pada zaman Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, ya. Orang-orang Yahudi menuduh bahwasanya Nabi Sulaiman mempertahankan kerajaannya dengan sihir, padahal ya tidak demikian. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafar. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nas as-sihr. Mereka mengajarkan manusia, ya, perbuatan sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di kota Babil, yaitu malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan dua malaikat ini, Harut dan Marut, tidaklah mengajarkan seorang pun sihir kecuali dia mengatakan sungguhnya kami ini hanya ujian, hanya cobaan. Maka janganlah kalian melakukan kekufuran. Fa yata'allamuna minhuma. Maka ya, orang-orang belajar dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang bisa memisahkan antara suami istri, wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idznillah. Padahal mereka tidak bisa memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui bahwasanya barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka di akhirat nanti dia tidak mempunyai bagian di sisi Allah. Wala bi'sa ma syarabih, sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Laukanu ma syarabihi anfusahum laukanu ya'lamun. Mereka menggantikan kitabullah dengan perbuatan sihir, sungguh jelek apa yang mereka lakukan seandainya mereka mengetahui. Ya. Jadi perbuatan sihir adalah perbuatan kufur, ya, terutama jika ya, dengan melakukan peribadatan kepada setan-setan, dan sebagian ulama mengatakan tidak mungkin sihir itu kecuali dengan melakukan perbuatan kufur, ya, seperti contohnya melempar Al-Quran atau mengotori Al-Quran dengan darah haid, atau menyembelih, ya, untuk jin dan semisal. Di antara contoh bentuk sihir adalah an-nafath fil 'uqad, meniup, ya, buhul-buhul. Qala ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Katakanlah aku berlindung dari penguasa subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari keburukan malam apabila gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan pada buhul-buhul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang dengki jika dia dengki. Kemudian di antara bentuk juga mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, yaitu ilmu tanjim, yaitu ilmu nujum. Meskipun ilmu nujum ini terbagi dua, ada yang mempelajari bintang untuk mengetahui arah, untuk mengetahui musim, ya. Ini tidak mengapa. Ini termasuk ilmu nujum yang dibolehkan. Mengetahui kapan terjadi gerhana, ini ilmu yang dibolehkan, ilmu tasyir. Adapun yang dilarang adalah ilmu ta'thir, yaitu meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi dengan melihat, ya, kondisi bintang-bintang, ya, dengan mengatakan akan terjadi peperangan, akan terjadi kematian, akan terjadi kamu akan bahagia, kamu akan sengsara, ya. Ini adalah contoh ilmu nujum yang dilarang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktabasa ilma minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada mazad. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum berarti dia telah mempelajari ilmu sihir, ya, semakin banyak dia mempelajarinya semakin bertambah ya dosanya. Jadi tidak boleh ya mempelajari ilmu nujum atau sekedar melihat ya bintang, melihat ini adalah suatu yang diharamkan ya, diharamkan ya, tidak boleh seorang meramal kejadian-kejadian dengan melihat bintang-bintang karena tidak ada hubungannya antara kejadian-kejadian yang terjadi di bumi dengan gerakan-gerakan bintang. Juga di antara contoh atau yang berkaitan dengan pengakuan ilmu gaib yaitu zajrut thair wal khattu fil ard, ya, mengusir burung atau menulis di tanah. Ya, dari Qatan bin Qabisa an abihi, dari ayahnya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-iyafatu wat tiyaratu wat tarku minal jibt. Ya, al-iyafah, at-tiyarah dan at-tarq itu dari perbuatan sihir, dan iyafah wa zajrut thair wat tafaul, ya, al-iyafah zajrut thair, ya, al-iyafah itu artinya zajrut thair, mengusir burung, ya. Yang dimaksud dengan al-iyafah yaitu mengusir burung, wat tafaul wat tasya'um bi asma'iha wa aswatiha, ya, merasa optimis atau merasa pesimis dengan nama-nama burung, dengan suara-suaranya atau dengan ya, jalannya ke kanan atau ke kiri, ya. Ketika mengusir burung kemudian ya dia terbang ke kanan atau ke kiri, ya dia meramal bahwasanya kalau ke kanan ini tanda baik, kalau terbang ke kiri tanda buruk, atau dengan suara-suara burung, ya, atau dengan nama-nama burung tertentu, kalau burung ini datang berarti akan terjadi demikian dan demikian. Ya, ini semua adalah bentuk perbuatan sihir yang diharamkan. Adapun at-tarq al-khattu yukhattu fil ard, ya, menggaris di bumi atau melempar batu dan mengatakan bahwasanya ya ini ada pengaruhnya dengan ilmu, akan ada pengaruhnya dengan kejadian yang akan terjadi. Ya, ini semua adalah contoh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian berikutnya adalah al-kahana. Ya. Al-kahana itu perdukunan, ya, praktek perdukunan. Ya, para dukun-dukun mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan asalnya adalah istirakul jinni as-sam'a min kalamil malaikah fatulqihi fi udhunil kahin. Ya, asalnya perdukunan ini yaitu jin yang mencuri ucapan-ucapan malaikat, ya, kemudian disampaikan kepada dukun tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an yang isinya bahwasanya tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, maka orang yang mempercayai dukun yang mengatakan akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, ya, perkara yang gaib, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara bentuk juga mengaku mengetahui ilmu gaib yaitu menulis huruf abjad. Ya, meskipun ini mungkin ya di Indonesia saya tidak tahu atau tidak. Ya, huruf abjad itu huruf abjad hawaz huti kaliman, yang mana setiap huruf itu ada nomor-nomor tertentu, ya, dari huruf A, kemudian ba, jim, dal itu 1, 2, 3 sampai 10, kemudian setelahnya 10 sampai 100, kemudian setelahnya 100 sampai 1000. Ya, kemudian digabungkan dengan ilmu nujum. Ya, wadzalika bi ayya ja'ala likulli harfin minha qadaran ma'luman minal adad. Yaitu dengan menentukan setiap huruf abjad itu ada jumlah tertentu, wa yajri ala dzalika asmaul adamiyin wal azmina wal amkinah. Kemudian digandengkan dengan nama-nama orang atau nama tempat atau nama waktu, thumma yuhkamu 'alaiha bisu'ud awin nuhus. Ya, kemudian ditentukan kamu itu akan bahagia atau akan celaka. Ya, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaumin yaktubuna abjad. Berkata Ibnu Abbas tentang orang-orang yang mempercayai tentang abjad ini, wa yanzuruna fin nujum, dan mereka ya
melihat kepada bintang-bintang, ma ara man fa'ala dzalika indallahi min khalaq. Ya, aku melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai ya bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika mereka mengakui bahwasanya mereka mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah kafir ya. Jika seorang mengaku bahwasanya mengetahui perkara yang gaib, ya berarti dia telah mendustakan Al-Quran. Sama dengan al-qira'ah fil kafi wal finjan, ya, meramal dengan melihat garis tangan atau melihat bejana atau mangkok ya. Kemudian meramal kejadian-kejadian yang akan datang ya, seperti tentang waktu kematian atau waktu dia akan kaya atau dia akan miskin, dia akan sehat atau dia akan sakit ya. Ini semua adalah bentuk-bentuk perkara-perkara yang diharamkan karena mereka mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Atau contoh yang berikutnya tahdirul arwah ya, menghadirkan para roh, wa yaz'umu arbabuhu annahum yastahdiruna arwahal mauta ya. Orang-orang yang melakukan praktek-praktek ini mengaku bahwasanya mereka menghadirkan roh-roh orang yang telah mati, wa yas'aluna an akhbaril mauta ya. Kemudian mereka bertanya kepada mereka tentang keadaan orang mati, min na'imin aw adzab, apakah mereka merasakan kenikmatan atau azab atau selainnya. Wa huwa naw'un minad dajali wasya'wati syaitaniyah. Ini juga di antara bentuk kebohongan ya. Kebohongan perbuatan syaitan. Wa yuradu minha ifsadul aqaidi wal akhlaq, dan yang diinginkan dengannya merusak akidah, merusak akhlak, dan membohongi orang-orang yang bodoh. Wa akli amwalihim bil batil, dan memakan harta mereka dengan cara yang batil. Wa tawassul ila da'wa ilmil ghaib, dan mereka mempraktekkan hal tersebut untuk mengaku bahwasanya mereka mengetahui perkara yang gaib. Juga diantaranya at-tatayyur. Nah, ini juga perkara yang diharamkan, wa huwa tasya'um bis sawanih wal bawarih min at-tayri wal tiba wa ghairiha ya. Yaitu merasa sial atau merasa optimis ya dengan burung-burung, dan ini termasuk perbuatan syirik dan termasuk godaan-godaan syaitan ya. Dari sahabat Imran bin Husain ya, sampai kepada Nabi SAW, laisa minna man tatayyar atau tutayyara lah ya, bukan golongan kami orang yang bertatayyur atau ditatayurkan untuknya, atau takahhana atau kuhina lahu, atau melakukan praktek perdukunan, atau ya dilakukan untuknya praktek perdukunan, atau sahara atau suhiralah, atau menyihir, atau dia yang meminta untuk dilakukan perbuatan sihir. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dan barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayainya, maka dia telah mendustakan dan telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian penulis kitab ini mengatakan, wallahul mas'ul an yusliha ahwalal muslimin, dan hanya Allah atau hanya kepada Allah kita meminta agar Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin, wa yamnahuhum al-fiqh fid din, dan mengaruniakan kepada mereka pemahaman yang benar dalam agama, wa yu'idzuhum minal khida'il mujrimin wa talbisi aula'is syayatin, dan melindungi mereka dari tipuan ya, para penjahat dan godaan para wali-wali setan ya. Karena banyak sekali ya orang-orang yang mengaku ilmu gaib ya, masih banyak praktek perdukungan, praktek sihir, dan orang-orang yang mengaku ya bisa mengetahui masa depan seorang, dia akan mudah jodohnya ya, dia akan kaya atau dia akan miskin atau akan sakit, dan masih banyak di antara kaum muslimin yang percaya dengan mereka ya. Semoga semua yang mendengar kajian kita bisa sadar jika masih ada yang mempercayai perkara-perkara demikian.